Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Saya berharap kalian di sana dalam kondisi sehat-sehat. Hari ini kita akan memulai pertemuan kita yang ke-9 pada materi kuliah metodologi penelitian dengan topik analisis data menggunakan uji hipotesis bivariate. Saya yakin kalian sudah melewati tahap pengujian hipotesis bivariate pada perkuliahan statistik inferensi yang dibawakan oleh dosen lain. Pada perkuliahan ini saya mereview kembali mengenai implementasi uji hipotesis bivariate pada penelitian-penelitian. Nah, diharapkan dengan mereview materi kuliah ini, mahasiswa dapat mampu menyelesaikan problem uji hipotesis bivariate dengan tepat. Anda mungkin masih ingat apa itu data. Data adalah sekumpulan informasi atau catatan ataupun keterangan yang dapat diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian sumber-sumber tertentu. Nah, dapat pula data itu dibagi menjadi data primer maupun data sekunder. Nah, agar data dapat dijadikan sebagai cara untuk pengambilan keputusan, maka data perlu diolah dalam bentuk analisis data, sehingga menjadi informasi yang memberikan karakteristik data yang dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan, terutama hal-hal yang terkait dengan penelitian yang akan kita jalani. Nah, tujuannya adalah ketika kita memiliki data, kita olah, kemudian kita akan mendapatkan ringkasan data dan gambaran data itu modelnya seperti apa. Kemudian dari situ kita akan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana sampel itu diambil. Nah, untuk sampai pengimplementasian data, kita perlu tahu bahwa dalam menganalisis data akan terbagi-bagi menurut macam-macamnya. Yang pertama adalah tujuan. Berdasarkan tujuannya, analisis data itu dibagi menjadi dua, deskriptif dan korelasional. Yang pertama deskriptif. Pada umumnya ketika kita belajar tentang statistik, kita akan diajak mengenal apa itu data dan bagaimana kita caranya mengolah data dengan sederhana, misalnya dengan pengujian nilai rata-rata, median, modus, dan pusat-pusat data lainnya. Kemudian kita juga diajak untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang kedua, jika kita ingin menganalisa data berdasarkan banyaknya variabel, satu variabel, dua variabel, ataupun lebih dari dua variabel, kita bisa menggunakan analisis data univariate, bivariate, maupun multivariate. Nah, data itu sendiri bisa terlihat dari bentuk sifatnya. Data kualitatif, data kuantitatif. Kualitatif misalnya jenis kelamin. Kemudian kuantitatif misalnya pendapatan, kemudian IPK mahasiswa dan lain-lain contohnya. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih detail mengenai apa itu analisis data univariate. Analisis univariate itu adalah analisa yang dilakukan untuk menganalisa tiap variabel dari hasil penelitian. Jadi, variabelnya itu hanya satu, masing-masing kita analisis. Fungsinya adalah meringkas kumpulan data hasil pengukuran menjadi informasi yang berguna, yang bentuknya bisa berupa ukuran statistik, tabel, atau grafik. Jadi misalnya ketika saya menganalisis nilai IPK mahasiswa pada semester yang lalu, saya bisa membuatnya dalam bentuk grafik dan saya akan tahu kecenderungan IPK mahasiswa itu ke arah di atas 3 atau di bawah 3. Kemudian saya akan melihat bentuknya dan membuat bentuknya nilai rata-rata dari IPK mahasiswa itu berapa, kemudian paling cenderung IPK mahasiswa itu lebih banyak di mana dalam bentuk modus. Kemudian saya akan tahu standar deviasi antar data-data itu sendiri dan melihat proporsinya. Nah, analisis univariate itu hampir sama dan dapat dikatakan sama dengan analisis deskriptif. Yang kedua adalah analisis multivariate. Analisis multivariate itu adalah merupakan perluasan dari univariate dan multivariate yang merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui dari sekian variabel independen yang ada,
manakah yang paling dominan hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel independen. Nah, analisis multivariat ini bisa digambarkan seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan analisis bivariat, bivariat itu adalah dua variabel yang dilibatkan. Nah, jika lebih dari dua variabel itu disebut dengan multivariat. Contohnya ketika bicara tentang dua variabel, jumlah anggota keluarga dan tempat berlibur, itu dua variabel. Ketika itu dinyatakan sebagai dua variabel, itu disebut dengan analisis bivariat. Dan ketika kita bicara tentang penambahan lebih dari dua variabel, contohnya dengan menambahkan variabel pendapatan, maka disebut dengan analisis multivariat. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis bivariat. Analisis bivariat itu sendiri merupakan analisis untuk menguji hipotesis antara dua variabel untuk memperoleh jawaban apakah kedua variabel tersebut ada hubungan, ada korelasi, ada perbedaan, ada pengaruh, dan sebagainya sesuai dengan hipotesa yang dirumuskan. Jadi ada 3 poin utama, ada hubungan atau tidak, ada berapa derajat kekuatannya, kemudian bagaimana arah hubungannya, hubungan positif atau hubungan negatif. Saya yakin untuk hal-hal tersebut sudah dipelajari lebih dalam pada saat perkuliahan sebelumnya. Nah, pada saat analisis bivariat, konsep statistik apa saja untuk perlu dianalisis? Yang pertama adalah uji statistik, yang kedua adalah berapa besar koefisien korelasinya, kemudian koefisien determinasi antar variabelnya seperti apa, berapa tingkat signifikansi dari determinasinya, kemudian bagaimana nilai uji satu atau dua sisi. Nah, pada saat kita bicara tentang analisis bivariat, kita perlu tahu dulu tipe-tipe dari data itu sendiri. Nah, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas bahwa terdapat jenis-jenis dari suatu data. Berdasarkan bentuknya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kategorik, contohnya kategori mahasiswa yang berprestasi dan tidak berprestasi, atau kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju. Yang kedua adalah data numerik, yaitu data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, misalnya pendapatan, pengeluaran, jarak, dan lain-lain. Nah, berdasarkan skala ukurnya, data bisa dikelompokkan menjadi data nominal. Data nominal itu adalah data berdasarkan bentuk klasifikasi dan klasifikasinya itu tidak menunjukkan peringkat. Contohnya saja, misalnya jenis pekerjaan, pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, dan lain-lain diberi tanda 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua adalah data ordinal. Data yang dinyatakan dalam bentuk klasifikasi, dan klasifikasinya itu menunjukkan peringkat. Contohnya saja, misalnya kinerja pegawai. Kinerja pegawai ditandai dengan sangat tinggi 1, tinggi 2, cukup tinggi 3, rendah 4, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval adalah data yang berbentuk bilangan dengan ketentuan misalnya peringkat. Nah, selanjutnya adalah data interval, data yang berbentuk bilangan. Contohnya adalah Celsius pada 0 derajat sampai 100 derajat Celsius, atau Fahrenheit, misalnya 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir adalah data rasio, data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan, contohnya jumlah mahasiswa di MR 15, artinya ada 15 orang, atau jumlah mahasiswa yang tidak hadir 0, artinya tidak ada mahasiswa yang tidak hadir. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk mengukur asosiasi hubungan antar variabel, variabel satu dan variabel lainnya, kita harus memastikan apakah data kita itu adalah data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, dari situ kita akan memilih dan menentukan metode apa yang digunakan.
entah itu Pearson untuk nominal ke nominal ke ordinal itu theta, atau nominal ke interval rasio itu adalah eta. Atau sebaliknya ordinal ke ordinal menggunakan gamma, interval rasio ke ordinal menggunakan Spearman. Atau interval rasio terhadap interval rasio menggunakan Pearson. Jadi kita harus pastikan dulu jenis data kita itu termasuk data yang mana. Yang kedua adalah kita menguji statistik untuk mengukur derajat. Derajat itu seberapa besar hubungan antar variabel. Nah, di sini juga kita harus mengetahui tipe data kita itu adalah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Tetapi selain itu, kita juga harus mengetahui jenis dari hubungan masing-masing data antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, di sini ada jenis hubungan asimetrik maupun simetrik. Saya hanya mereview saja perbedaan antara asimetrik dan simetrik. Asimetrik itu adalah satu arah, di mana satu variabel mempengaruhi atau menyebabkan variabel yang lain. Misalnya, pendapatan bulanan dan pola menabung masyarakat. Orang akan menabung jika ia memiliki selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, diharapkan kemungkinan menabungnya semakin besar. Itu asimetrik. Nah, untuk kondisi simetrik, ada dua hal. Ada dua hal kondisi. Satu adalah fenomena, di mana bukan merupakan hubungan sebab akibat, sehingga sulit menjelaskan yang mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang terpengaruh. Yang kedua adalah sifatnya dua arah. Jadi, variabel satu mempengaruhi variabel yang lain, begitu sebaliknya. Nah, disinilah kita harus memastikan, pertama adalah jenis data, apakah jenis data itu nominal, ordinal, interval, rasio, dan kemudian kita harus memastikan apakah hubungan masing-masing data itu simetrik, asimetrik. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis itu sendiri merupakan metode pembuktian empiris mengenai asumsi atau pernyataan atas jawaban sementara pertanyaan penelitian. Nah, uji hipotesis biasanya ada dua model HO, yaitu hipotesis nol yang menunjukkan tidak ada hubungan antar korelasi antar variabel, antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, HA itu adalah hipotesis alternatif, artinya kita menolak statement dari H0. Bagaimana kita melakukan yang namanya uji hipotesis? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan variabelnya, variabel X1 dan X2. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis hipotesisnya. Ini adalah hipotesis komparatif atau korelasi. Yang ketiga adalah menentukan skala pengukurannya. Ini termasuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio, kategorik, atau numerik. Kemudian menentukan berpasangan atau tidak, dan kemudian menentukan data ini parametrik atau non-parametrik. Masih ingat apakah bedanya parametrik dan non-parametrik? Saya yakin mahasiswa pasti mengingatnya. Yang terakhir adalah menentukan jumlah kelompok atau jenis tabel untuk menentukan data yang diperlukan. Nah, berikut adalah tabel yang memudahkan kalian untuk menentukan data ini termasuk data komparatif atau data korelatif. Kalau komparatif, pastikan apakah itu berpasangan atau tidak. Kemudian pastikan kalau korelatif dia menggunakan Pearson atau kontingensi lambda berdasarkan tipe-tipe dari data, numerik, ordinal, atau numerik ordinal lainnya. Nah, selanjutnya untuk memastikan kalian bisa paham atau tidak mengenai dari data tersebut, saya akan memberikan contoh mengenai studi kasus wabah corona. Nah, Anda bisa melakukan pengujian ini dengan menggunakan SPSS untuk membantu pengujiannya. Di sini kita lihat ada data nama negara, total penduduk yang positif corona. Nah, bisa dianalisis apakah data ini dilakukan untuk komparatif atau korelasi. Silakan dianalisis sendiri.
Kemudian lakukan uji hipotesis bivariate dan analisa hasilnya untuk data kesehatan di bawah ini. Jadi lakukan langkah-langkah dan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya atau yang sudah pernah diajarkan pada mata kuliah statistik. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan menanyakan lewat WhatsApp application atau menggunakan Edmodo. Terima kasih, selamat pagi.